Pasti atau tidak? Pasti. Nah, kalau semua sudah masuk, padahal hari ini untuk menjadi petani aja enggak mau. Betul atau betul? Betul. Lah terus kalau enggak ada mau jadi petani, terus hampir 80% lulusan sekolah, lulusan kampus, lulusan manapun, orientasinya adalah kerja. Yang kerja akan digantikan oleh robot. Kita mau kerja apa? Mau enggak mau Bapak Ibu, ini menyakitkan. Tapi percayalah, dunia memang ke arah ke sana. Itu sudah hukum ya, itu sudah hukum. Kiamat itu kan pasti terjadi kan ya. Waktunya kapan kita enggak tahu kan. Dan akhirnya yang terjadi adalah kiamat yang dibuat. Akhirnya muncul, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah sering kali dengar di TikTok, di sosmed dan sebagainya. Dunia mulai mengurangi jumlah populasi. Karena apa? Populasi yang ada ini tanda kutip membebani dunia. Membebani dunia itu membebani biaya, membebani pencemaran, membebani penghabisan sumber daya alam. Sehingga harus dikurangi. Target besar dunia adalah sepertiga. Sepertiga penduduk bumi dihilangkan. Kemarin dengan COVID sudah sekian persen selesai. Dan sekarang ini masuk di dunia baru, di era-era ekonomi. Saya secara pribadi tidak setuju dengan program ini. Karena apa? Karena semua orang adalah ciptaannya Gusti Allah, setuju ya? Dan kita masih punya kesempatan untuk bekerja. Kita punya kesempatan untuk berusaha. Dan saya bersyukur sekali Bapak Ibu ini adalah orang-orang, bagi saya adalah orang-orang yang terpilih. Sebagai apa? Sebagai pemimpin, sebagai pionir, sebagai pengubah generasi ke depan. Kita masih ada waktu 3 tahun untuk transisi. Dan 3 tahun ini saya akan bagi ilmu semaksimal mungkin, saya akan dampingi Bapak Ibu semaksimal mungkin untuk Bapak Ibu menjadi orang-orang yang berhasil. Saya minta tolong, Bapak Ibu sudah datang ke sini, sudah bayar, betul ya? Biaya sudah banyak, saya minta tolong jangan cuma jadi pendengar. Pulang dari sini harus dilakukan. Setuju? Setuju. Jadi jangan dari sini, oh cuma saya pernah ikut pelatihan, jangan. Saya enggak perlu seperti itu. Yang saya perlukan Bapak Ibu akan menjadi pelaku, jadilah Bapak Ibu pencetak sejarah di daerahnya masing-masing. Saya akan ulangi Bapak Ibu materi yang terpenting, pondasi. Jangan bosan ya dengan materi-materi saya, walaupun di YouTube sudah berkali-kali mungkin Bapak Ibu tonton. Goal kita yang pertama Bapak Ibu adalah cukup. Ini kata sederhana tapi saya minta tolong, saya perdalam di sini. Goal kita nomor 1 adalah cukup. Kata cukup itu relatif. Kata cukup itu betul-betul satu konsep yang paling simpel, cukup. Cukup itu untuk apa? Untuk keluarga kita sendiri dulu. Memang hari ini yang sudah terlanjur jatuh dalam jurang, akhirnya kebutuhan kan besar, betul ya? Tapi percayalah, walaupun kebutuhan besar, Bapak Ibu kan masih tetap harus hidup kan? Ngejar kayak apa? Saya jamin 100%. Semakin dikejar semakin dalam. Betul ya? Karena itu saya minta tolong stop sampai di sini. Cukup dulu. Karena apa Bapak Ibu? Ekonomi ke depan bukan lebih bagus. Ekonomi ke depan tidak lebih bagus, itu saya katakan. Kalau ada orang berjanji ke depan banyak lapangan pekerjaan, percayalah akan berkurang. Musuh kita robot Bapak Ibu. Betul ya? Robot satu itu 1000 orang. Saya tunjukkan robot itu lebih murah dari karyawan, saya tunjukkan. Saya sendiri punya perusahaan Bapak Ibu. Satu robot belinya paling mahal, anggaplah 10 miliar. Mahal atau murah? Mahal. Satu robot itu 1000 orang bekerja. 1000 orang bekerja dengan gaji 3 juta, berarti per bulan berapa? 3M. Jadi harga satu robot berapa bulan? Anggaplah 4 bulan lunas. Betul atau tidak? Hebatnya robot satu Bapak Ibu, tidak pernah minta gaji. Tidak pernah demo.
Nggak pernah tahu jam. Nggak pernah cuti, Pak. Nggak pernah sakit. Ngeheng aja kadang-kadang. Oh enggak, listrik mati selesai, Pak. Tapi percayalah itulah robot. Saya dulu pernah hampir beli robot, Bapak Ibu, tahun 2015-2018. Robot dokter namanya. Robot dokter itu harganya 200 miliar. Tapi satu robot ini bisa kerja makili 1000 dokter. Dan cepat, tidak akan salah diagnosa. Tidak akan salah tindakan. Kalau hari ini di rumah sakit internasional, Bapak Ibu, operasi sudah bukan lagi manusia yang operasi. Yang operasi itu robot. Manusia cuman kayak main game itu lah. Nonton operator. Karena itu sebentar lagi pekerjaan dokter juga akan hilang. Digantikan dengan robot. Sudahlah. Orang Indonesia itu kan punya slogan, besok sekolah yang pinter, kalau pinter jadi dokter. Lah kalau dokternya aja kalah sama robot, mau apa kita? Jadi robot. Nah, tapi percayalah, manusia lebih hebat dari robot, setuju atau tidak? Ada satu yang tidak bisa dilakukan robot, sosial, berhubungan sosial. Rasa. Robot tidak pernah punya rasa. Walaupun robot bisa meniru semuanya, tapi mereka tidak pernah punya rasa. Robot tidak punya keinginan. Nah, berbahagialah Bapak Ibu yang masih orisinil. Ini kan masih manusia semua kan? Masih orisinil semua kan, ciptaannya Allah kan ya? Saya minta tolong, ayo kita menjadi diri kita. Dan saya bangga sekali, kenapa saya katakan bangga? Ketika saya dulu memulai perjuangan untuk membangun pertanian, saya tidak tahu arah kemana. Tetapi ketika saya sudah mulai tahu, tahun 2012 Bapak Ibu ketika saya buka kelas pertama untuk umum, pelatihan begini sebenarnya mulai tahun 2012 saya. Ketika saya sedang menyiapkan materi, itu pilihannya cuma dua, saya mau maju atau mau mundur. Sebenarnya saya tidak mau ngajar tentang pertanian. Kenapa saya tidak mau ngajar tentang pertanian? Karena saya yakin betul pertanian itu adalah bidang usaha yang paling impossible untuk berhasil. Nah sudah, jangan sakit hati ya. Pertanian itu adalah bidang yang paling tidak mungkin berhasil. Kenapa kok tidak mungkin berhasil? Variabelnya terlalu besar pada waktu itu. Keberhasilannya itu kemarin ada dari bank juga ya, di sini ya ada ya? Ada Pak ya. Pak kalau sebagai banker, Pak kalau petani hutang gitu, kalau bukan disuruh loh Pak ya, kalau bukan disuruh pemerintah loh Pak ya, bisa nganalisa enggak Pak kira-kira? Kalau saya memang karena minat pertanian saya lihat siklusnya Pak. Betul gitu ya. Jadi misalnya perpanen ya saya taruh kredit bayar panen Pak. Itu komponen hanya saya biayai modal kerja yang ada di lahan saja. Betul. Kemudian begitu panen saya tagih Pak. Sehingga selama ini yang saya berikan hampir 95% aman Pak. Aman, baik ya. Tapi secara analisa bisnis gitu berat atau enggak Pak ngitung analisanya petani Pak? Kalau analisa petani jadi saya sudah perkirakan misalnya dari pengalaman Pak. Iya. Dari tahun-tahun lalu gagal panen berapa? Bisa 50%, 70% atau 100%. Kalau memang kita di atas 50%, saya tidak berani masuk di situ. Tapi kalau masih bisa toleransi kegagalan panennya masih di bawah 50%, saya masuk Pak. Baik. Dulu Bapak Ibu sebelum ada KUR, sebelum ada program-program lain, perbankan paling takut minjemi petani. Karena apa? Rasionalnya tidak bisa dihitung. Karena apa? Semua tergantung. Sudah ada di sini yang peternak kambing, sapi, ayam, satu kambing sudah berapa Bapak kambingnya? Berapa Pak? 19 ekor. Sudah untung dari kambingnya? Sudah ya, alhamdulillah. Dihitung Pak, sudah Pak. Penggemukan atau breeding? Dua-duanya. Kambing apa kalau boleh tahu? Domba.
Domba murah ya, domba murah atau mahal? Domba Ya, kalau jual pas besaran itu ya 3 jutaan. 3 juta berarti domba sedengan ya. Baik. Kalau bisa jual 3 juta masih untung. Masih untung. Nah, kalau ayam, masnya apa? Ayam? Ayam. KUB ya. Sudah untung, Pak? Ya, alhamdulillah, Pak. Saya makannya bikin fermentasi ampas singkong. Oh, sudah pinter ya. Sisa nasi, ampas singkongnya saya fermentasi dulu. Terus jedanya itu saya cuman ayam 50, cuman 3 gayung, Pak. 3 kayu. Terus sama ampas nasi itu. Beli Sisa atau nasi. gratis, Pak? Enggak, apanya? Nasinya? Nasinya enggak, nasi sendiri sama anak dan dekat. Oh, gitu. Baik. Terus sama kangkung itu satu ikat lah 1.000. Tapi kalau di tempat saya kangkung so ikat segini, Pak. Betul. Ada 60 batang, Pak. Baik. Oke. Kalau sudah untung itu sudah selesai nih, harusnya tidak usah sekolah ini. Saya satu paket saya jual 700, Pak. Oh, jual paket induk. Ya, Baik. tiap telur 5 induk, calon induk, sama jagung 1, Pak. 6, berarti 125.000 ya per ekor. Oke lah. Itu tidak rasional sih. Kalau rasional itu jual ayam standar harga 40.000 maksimal Bapak Ibu. Kalau yang kemangga 40.000, Pak. Betul, ya 40.000 ya. Masih bisa di 40.000? Ya 1 kilo. Kan 1 kiloan. Masih untung tidak kira-kira untuk 40.000 Pak? Ya, itu masih untung, Pak. Masih Kayak untung. Ayam 500 itu cuma 1 ember ikan. Baik, siap. Sudah pakai pakan fermentasi berarti ya, sudah baik. Ada yang lain? Yang kambing mana lagi kambing atau sapi? Domba ya. Untuk breeding atau fattening? Breeding peranakannya untuk difatteningkan. Untuk fatteningan. Oke. Sudah pakan beli atau pakan fermentasi atau pakan ngarit? Pakannya tergantung kondisi, Pak. Jadi kalau musim penghujan kita ada pakan dari lahan rumput. Jadi kalau musim kemarau karena kondisi tanah di daerah Lamongan itu kering, jadi kita mendatangkan pakan kering. Semi kering, semi ada. Nah, untuk rasionalnya masih belum rasional, Pak. Jadi makanya kesini untuk mencari solusi. Oke, enggak apa-apa. Itu real jujur. Nah, pertanian peternakan Bapak Ibu secara matematika itu paling sulit. Untuk saya bisa mecah teori ini, untuk bisa membuat konsep berhasil, itu butuh, minta maaf, 30 tahun terus terang. Baru saya bisa membuat konsep yang saya sebut dengan integrated farming. Tapi sejujurnya integrated farming sendiri adalah satu proses yang sebenarnya kalau manusia normal Bapak Ibu, impossible. Kenapa kok impossible? Semua variabelnya sangat tergantung. Tergantung dengan banyak faktor gitu ya. Jadi karena itu saya minta tolong, ketika Bapak Ibu belajar hari ini sama besok, materi memang padat, semuanya kan pasti sampai bulat semuanya. Bapak Ibu lakukan step by step, bertahap. Semua kepengen berhasil, betul kan? Betul. Berhasil itu ada orang punya konsep seperti ini. Saya usaha yang besar, pakai modal yang besar, dengan harapan berhasil besar. Tapi resiko besar atau kecil? Besar. Nah sekarang kita balik, kalau usaha kecil keberhasilannya lebih tinggi atau tidak kira-kira? Rasio keberhasilan kan lebih tinggi, betul kan? Cuman untungnya kan kecil, karena jumlahnya kecil, betul kan? Tetapi yang membuat beda adalah lebih enak mana? Berhasil di angka 90% atau berhasil di angka 40%? 90%. Konsep inilah yang harus kita ambil. Yang pasti berhasil. Nyebutnya pasti tetap 90% Bapak Ibu, 10% kita masih walau alam ya. Oke, goal kita awal adalah cukup. Kata cukup itu paling susah. Karena orang itu selalu punya prinsip kurang. Tetapi siapa yang bisa berkata cukup, dia sebenarnya sudah jadi orang kaya. Jadi goal utama kita hanya cukup untuk minimal untuk keluarga. Jangan sakit hati ketika saya mengajarinya dari yang kecil Bapak Ibu. Kenapa ini penting sekali? Karena ini adalah basic. Setelah Bapak Ibu bisa cukup, Bapak Ibu mau bangun seberapapun terserah. Kemarin sudah saya dengar, berapa orang kemarin yang cita-cita kepingin jadi miliarder dari 10 ekor ayam? Semua, betul.
Jangan cuma ayam, semua, saya ulangi ya, semua bidang di pertanian dan peternakan menjadi miliarder itu mudah. Asalkan cukup dulu. Cukup itu bukan kurang Bapak Ibu. Kalau kurang itu boleh saya katakan kurang itu jurang. Tapi cukup itu pondasi. Kalau hari ini ada yang sudah posisi di jurang, bersyukurlah. Sudah jadikan pondasi. Jangan ditambah lagi. Sudah cukup dulu di sini. Seandainya hari ini kita lagi kondisi di bawah, cukupkan sampai di sini, stop di sini. Kalau punya utang jangan tidak dibayar. Tetap dibayar, kalau tidak bisa bayar janji boleh. Tapi serius bayar. Enggak ya, katakan jujur Pak. Gini, saya tunjukkan. Saya ketemu dengan banyak orang Bapak Ibu, saya juga sambat tanya banyak orang. Banyak orang itu kadang-kadang ketika berhutang, dia akhirnya menjadi pembohong. Janji kan? Janji yang belum pasti kan? Lebih baik gentle hadapi saya belum punya uang, kalau saya punya uang saya bayar. Tapi ketika kita bekerja dan ada uang bayar, biar itu tidak jadi halangan rezeki kita. Paham ya maksud saya ya? Semua hutang harus dibayar. Jangan nanti dibayar kalau sudah meninggal loh ya. Lebih berat di sana. Bayar di sini, mumpung masih ada kesempatan. Dan percayalah, Gusti Allah akan berkahi Bapak Ibu untuk membayar hutang. Pasti. Karena Gusti Allah sendiri tidak kepingin kita itu disebut orang-orang berhutang. Karena kita disebut lunas. Karena kita ini sudah lunas loh Bapak Ibu sebenarnya. Bapak Ibu lahirnya aja sudah lunas. Jadi jangan berhutang. Ya minta maaf ya, bila ada bank tidak boleh berhutang, boleh Pak ya. Jangan sakit hati. Enggak, nanti ada waktunya. Hutang itu apa saya tunjukkan. Kita boleh hutang kalau hutang itu adalah tidak mempengaruhi penghasilan kita. Saya punya hutang Bapak Ibu. Kalau saya beli mobil pasti hutang. Tapi kalau usaha saya tidak pernah hutang. Kenapa kalau usaha saya tidak pernah hutang? Karena kalau usaha itu belum tentu pasti berhasil. Betul atau tidak? Tetapi kalau mobil saya pasti hutang. Karena saya tidak pernah ikhlas membayar asuransi. Kalau hutang pasti asuransi atau tidak? Pasti. Lah mobilnya bukan saya yang pakai sopir. Ada apa-apa kan ada asuransinya. Itu alasan saya. Terus yang kedua, kalau saya tidak ada hutang sama sekali itu orang tanda tanya malahan. Walaupun hutang saya cuma di kendaraan biasanya. Jadi hutang ini Bapak Ibu adalah jurang. Kita cukupkan sampai di sini. Kenapa saya buat konsep teori dari apa yang ada, bukan mengada-ada. Banyak orang selalu berpikir kepengen jadi orang sukses. Orang selalu berpikir ketika jadi orang sukses berarti butuh modal yang besar. Benar atau tidak kira-kira? Padahal modal yang besar belum tentu berhasil. Yang berhasil itu begini, siapa yang pernah punya tanaman di rumah sedikit, tapi tanamannya bagus? Ada enggak kira-kira? Ada? Kenapa kalau sedikit kok bagus? Kadang-kadang tidak diperhatikan loh Pak. Pernah punya cabai di pinggir rumah, tumbuh sendiri? Bagus atau tidak? Bagus kan? Itu kadang-kadang kalau ingat aja disiram kan? Oh ini sudah mulai layu disiram gitu kan? Tapi bagus. Kenapa kok begitu? Karena dia tumbuh pada tempat yang tepat. Saya ulangi, dia tumbuh pada tempat yang tepat. Jangankan cabai Bapak Ibu, orang tanam rumput itu susah atau gampang toh? Susah. Tapi kalau dibiarkan tumbuh atau tidak rumputnya? Kenapa kok bisa tumbuh yang dibiarkan kalau di rumah kok tidak tumbuh? Tempatnya yang tepat. Itulah kita belajar dari apa yang ada. Dan jangan mengada-ada. Kita seringkali kan keinginan karep kita sendiri kan. Kita kepengen tanam stroberi di pinggir pantai gitu kan. Ya boleh sih, tapi cari masalah. Kita harus menyiapkan semuanya supaya bagus. Nah, semua yang ada ini Bapak Ibu, goalnya adalah cukup dulu. Karena itu ketika kita cukup, kita bisa berkata Alhamdulillah.
Keberhasilan itu bisa kita lewati ketika kita bersyukur. Kalau Bapak Ibu selalu kurang, pikirannya akan selalu negatif. Ketika pikiran kita selalu negatif, tindakan kita pasti tidak tepat. Tetapi ketika kita bersyukur, ketika kita ikhlas, pikiran kita adalah positif. Ketika pikiran kita positif, apapun yang Bapak Ibu kerjakan pasti berhasil. Itu poin paling penting. Loh Pak, kalau terlalu kecil cuman cukup, kapan jadi kayanya? Siapa yang sudah dari dulu bercita-cita jadi orang kaya? Semua? Sudah jadi atau belum? Nah, kan belum jadi kan? Karena itu jangan bercita-cita jadi orang kaya dulu. Mimpinya boleh jadi orang kaya, mimpinya. Tapi kerjakan dari yang paling kecil. Kalau kita jadi kaya, teori saya terpaksa saja jadi kaya. Kenapa kok terpaksa? Saya cuma cukup aja kok Pak. Tapi cukup yang dikerjakan terus menerus Bapak Ibu. Jadi lebih atau tidak? Ketika lebih tambah besar atau tambah kecil? Yang membuat besar karena kita kepingin besar atau terpaksa jadi besar? Bahagia enggak kira-kira kita menjalaninya? Nah, minta tolong, kerjalah yang bahagia. Siapa yang kalau hari Senin marah? Kalau hari Sabtu bahagia? Bukan, kalau hari Sabtu kan mau libur, Pak. Kalau Senin, aduh Senin kerja lagi. Berarti kerjanya enggak bahagia. Padahal dulu ketika masuk pertama kali kerja bahagia enggak? Bahagia. Bahagia, tapi kalau sudah jalan kerja bahagia atau tidak? Rutinitas. Kalau itu setelah rasa cukup Bapak Ibu, cukup untuk keluarga. Dan ini sebenarnya korelasi dengan tanggung jawab. Dua konsep ini aja Bapak Ibu lulus, semua selesai. Saya ulangi, dua konsep cukup dan bertanggung jawab ini Bapak Ibu lulus. Semua masalah dalam hidupnya Bapak Ibu selesai. Karena apa? Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Semua yang saya bangun, semua dari nol. Semua yang saya kerjakan, semua dari tidak ada, dari nothing. Bapak Ibu dulu lahirkan dari bayi dulu kan? Tidak ada kan lahir langsung usia 10 tahun kan? Semua dari tidak ada. Tetapi ketika kita bisa bertanggung jawab, maka semuanya akan beres. Goal kami hanya cukup kita bertanggung jawab untuk keluarga, bertanggung jawab untuk kebutuhan, bertanggung jawab untuk kewajiban yang harus kita penuhi. Lakukan itu. Jadi step by step Bapak Ibu. Dan ketika sudah bulat, cukup dan tanggung jawab ini satu sinergi, sudah selesai. Mau jadi seberapa besar pun gampang. Jadi Bapak Ibu jangan terpancang ya dengan 10 ayam. 10 ayam itu wujud tanggung jawab Bapak Ibu. Saya ulangi. Konsep 10 ayam itu hanya wujud dari tanggung jawab. Banyak orang tidak diberi rezeki yang besar oleh Gusti Allah. Karena dia tidak bisa diberi tanggung jawab. Orang yang kaya-kaya itu Bapak Ibu tanggung jawabnya luar biasa. Orang yang kaya itu kan ada peribahasa kan pelit mangkal kaya. Betul. Bukan pelit sebenarnya, tanggung jawab. Sampah aja dihitung, semua dipertanggungjawabkan. Dan saya minta maaf, rasa tanggung jawab inilah yang hilang hari ini. Karena itu ketika saya mengajari Bapak Ibu tanggung jawab, gara-gara ayam, kenapa harus ada ayam? Gara-gara saya punya limbah rumah tangga. Setiap orang masak pasti di rumah masing-masing pasti masak, dan setiap masak punya limbah, betul atau tidak? Limbah ini kalau dibuang ada manfaatnya atau tidak? Tidak, malah jadi masalah. Tetapi kalau kita disebut orang yang bertanggung jawab, goal kita mencukupi kebutuhan keluarga, maka limbah rumah tangga ini daripada dibuang saya kasihkan ayam. Loh Pak, kalau ayamnya banyak ya enggak makan limbah. Limbahnya dari mana? Kan banyak orang komen di YouTube saya, ya kalau cuma ayamnya 10, kalau ayamnya 1000 limbahnya siapa? Kan gitu kan?
Ya ada sebenarnya kalau kita kreatif, limbahnya satu kampung. Satu desa, betul kan? Nanti tenang, di sesi besok saya akan jelaskan di Intan Sehari. Bapak Ibu akan orang-orang yang menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu akan menjadi penyelamatnya desa, kalau mau. Tapi kalau tidak mau ya tidak jadi. Tapi mulai belajarnya dari sini dulu. Terus yang kedua, kita kan tidak cuma butuh ayam. Kita ini butuh sayur. Minimal satu deh. Ini ibu-ibu terutama. Ini penyakitnya satu. Bahasanya begini, daripada tanam repot lebih baik beli, mau 1.000 saja dapat. Betul Bu ya? Berarti itu berlagak kaya atau berlagak bertanggung jawab itu sebenarnya. Berlagak kaya. Seandainya Bapak Ibu, saya yang punya uang untuk Bapak Ibu, terus Bapak Ibu gunakan sakarpe dewe gitu, kira-kira saya tanda kutip nah ini bisa dipercaya atau enggak, betul atau tidak? Tetapi kalau dikasih sedikit betul-betul diperhitungkan, mau dikeluarkan diperhitungkan, kira-kira Gusti Allah memberi tambahan enggak kira-kira? Pasti. Jadi yang kedua yang samping sini ini adalah investasi. Yang ke sini adalah kebutuhan. Kebutuhannya di sini sayur. Sayur itu semua yang dibutuhkan. Banyak anak-anak, tadi ada satu peserta juga tanya ke saya, Pak, anak saya tidak mau makan sayur, tidak mau makan buah, tidak mau makan nasi gitu ya. Terus makannya apa? Sosis, bakso gitu kan, nugget gitu kan. Sebentar. Waktu lahir dulu makannya apa dia? Bubur kan. Kalau seandainya anak sudah besar terus tidak mau makan nasi, senengannya makan sosis, mie, terus bakso, nugget, berarti yang salah sebenarnya siapa? Anak dulu waktu kecil dia tahu enggak makanan? Yang ngajari makan itu siapa? Kan belum tahu kan, bayi saya minta bakso gitu kan belum ada. Betul atau tidak? Saya minta tolong. Ayo kita berubah hari ini. Yang kita tanam di sini sayur. Sayur ini apa Bapak Ibu? Sayur ini adalah apa yang Bapak Ibu butuhkan setiap hari. Saya minta tanya di sini, siapa yang sudah sakit asam urat, kolesterol ada? Semua atau tidak? Itu penyakit pasti atau tidak? Pasti. Jadi kalau bisa sayurnya di sini adalah obat kolesterol, obat asam urat, obat diabetes, obat hipertensi. Sudah, ini penyakit modern dan semua ada hari ini. Hipertensi ada? Banyak atau sedikit? Satu gangnya rumahnya Bapak Ibu, berapa orang yang sakit hipertensi, kolesterol, diabetes? Hampir semua. Pasti salah satu kena Pak. Mah lagi. Jadi saya minta tolong, ketika tanam sayur adalah isinya tanaman obat ini. Contoh yang paling gampang, kacang panjang. Gampang atau susah tanamnya? Gampang. Terus habis gitu mentimun, gampang atau susah? Gampang. Terus habis gitu kenikir. Gampang, gitu kan? Seledri agak susah. Kalau seledri agak susah, tanamnya harus dikasih naungan. Kalau orang sakit diabetes, saya butuh pare setiap hari. Berarti pare dipakai paranet, bawahnya seledri. Tidak perlu luas Bapak Ibu. Kalau seandainya polybag di sini punya 200 polybag, ini sudah lebih dari cukup sama tetangganya. Saya minta tolong, punya 10 ekor ayam, punya sayur, sudah sibuk atau belum? Sudah sibuk. Sehari 1 jam lah minta tolong, fokus di situ. Lulus ini Bapak Ibu silahkan maju. Kenapa kok saya katakan harus lulus dulu di situ? Begini ceritanya. Mau kepingin cepat besar atau dipaksa jadi besar? Nah, saya kasih triknya. Kepingin jualan itu Bapak Ibu nawar-nawarkan atau diinden? Jangan sombong loh ya kalau diinden ya. Nanti kalau diinden, oh tenang saja. Sambil kaki diangkat kipas-kipas enggak boleh.
Konsep di sini Bapak Ibu sebenarnya ini bicara tentang kepemimpinan. Pemimpin itu di atas atau di bawah? Di atas. Itu kalau jadi Pak Lurah, jadi Pak Camat, jadi Bupati itu di atas. Tetapi pemimpin yang sebenarnya itu di bawah Bapak Ibu. Betul atau betul? Pemimpin yang sebenarnya itu menjadi pelayan. Setuju atau tidak? Melayaninya siapa? Ini rumahnya Bapak Ibu di sini. Tetangganya di sini ada 10, semua sakit. Bapak Ibu yang sediakan obatnya. Bapak Ibu pemimpin atau enggak sebenarnya? Yang mengobati banyak tetangganya. Enggak usah disuruh nurut, Bapak Ibu, percayalah. Itu pemimpin yang tanpa gelar pemimpin. Itu adalah pemimpin sejati. Kenapa ini saya katakan basic dan ini adalah belajar kepemimpinan? Karena bisnis yang berhasil Bapak Ibu adalah bisnis yang bisa memimpin. Kalau Bapak Ibu punya cita-cita saya mau jadi miliarder Pak, kerja sendiri, impossible. Mati berdiri nanti Bapak Ibu. Saya bisa produksi ayam Pak, 1 bulan enggak usah banyak-banyak, ada 1000 saja. Tanam jagung sendiri, buat pakan sendiri, ngasih makan sendiri, jual sendiri, setruk. Betul atau tidak kira-kira? Karena itu menjadi miliarder, basicnya adalah kepemimpinan. Karena itu ketika ini sudah jadi Bapak Ibu harus punya namanya murid atau santri. Kalau lebih kenal lagi punya anak angkat, anak didikan. Siapa yang kepingin kerja sampai tua? Ada yang mau kerja sampai tua? Jangan sampai Bapak Ibu. Sudah usia 70 tahun terus masih nyangkul Bapak Ibu. Percayalah cangkulnya membuat patah tulang itu nanti. Kalau boleh kita kerja, yang terakhirnya adalah passive income. Setuju? Setuju. Passive income itu begini loh, kita tidur aja tambah kaya gitu loh. Tapi minta maaf, jangan tidur dulu sekarang. Kalau sekarang tidur, siapa yang mau kerja? Bapak Ibu harus menciptakan murid, menciptakan anak didik. Terus yang kedua, siapa besok mati mau masuk surga? Pasti? Enggak, artinya pasti itu pasti kepengen masuk surga. Kalau pasti kepengen masuk surga, nanamnya di bumi Bapak Ibu. Paham maksud saya? Surga itu tujuan, tapi nanamnya di bumi, betul atau tidak? Lah kalau kita di bumi enggak pernah nanam terus nanti berharap mati masuk surga, itu hitungannya siapa? Konsepnya cuma satu, puncak semua ibadah adalah manfaat. Puncak semua ibadah adalah bermanfaat bagi orang lain. Manfaatnya itu di mana? Punyailah murid yang banyak. Punyailah anak yang banyak. Jangan istri yang banyak gitu ya tapi ya. Punyailah murid yang banyak, anak yang banyak begitu loh. Tujuannya apa? Mereka inilah yang Bapak Ibu didik. Mereka inilah yang Bapak Ibu titipkan supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa passive income. Paham maksud saya di sini? Jadi saya minta tolong ketika Bapak Ibu belajar di sini, ilmu ini bukan untuk Bapak Ibu sendiri. Ilmu ini harus Bapak Ibu wariskan, ajarkan, tularkan, dan ciptakan orang menjadi murid. Contoh. Ketika Bapak Ibu sudah lulus dengan 10 ekor ayam, ayamnya tambah banyak atau tidak kira-kira? Kalau tambah banyak, kira-kira Bapak Ibu kan berarti Bapak Ibu perlu pakan nih. Betul ya? Nah, pakan harus tanam. Siapa yang nanam? Orang. Terus yang kedua, ketika ada orang bagian ayam, bagian pakan, mulai Bapak Ibu bisa pelihara sapi. Akhirnya punya pabrik pupuk. Setelah punya pabrik pupuk, berarti bisa untuk tanaman yang lebih luas. Nah, konsepnya akan berputar. 1 orang diangkat, 1 orang diangkat, 1 orang diangkat. Tapi syaratnya lulus dulu.
Lulusnya bagaimana? Begini ceritanya. Banyak orang selalu menyepelekan hal ini. Mereka selalu berkata begini, Pak saya langsung buat 1000 meter. Boleh, enggak masalah. Jual di mana? Oh gampang Pak jual sayur, katanya siapa jual sayur gampang? Kalau enggak percaya Bapak Ibu buat sayur, habis gitu bawa ke pasar, dibuang di pasar. Betul atau tidak? Sudah ada sindikatnya di pasar itu. Kalau enggak punya pelanggan, enggak bisa. Bapak Ibu kan bukan pedagang ini ceritanya. Kalau Bapak Ibu, Pak bisa saya titip bakul, melijo atau tukang sayur, bisa. Harganya mahal atau murah? Murah, ditekan serendah mungkin. Karena kita butuh. Mereka yang bahagia. Karena apa? Mereka megang kendali. Kalau begini siapa yang jadi pemimpin? Dia atau kita? Dia. Di sini adalah belajar kepemimpinan. Kepemimpinannya di mana? Di sini Bapak Ibu, saya tunjukkan rahasianya. Ketika Bapak Ibu punya limbah saja dan diolah jadi sayur, diolah jadi ayam. Bapak Ibu sehat dari sini. Goalnya adalah sehat. Keluarga cukup. Setelah Bapak Ibu sehat, bagikan ke tetangga. Karena 3 kali 3 itu over sudah. Tetangga 1, 2, 3 dicobai. Terus ketika sudah cocok, iya ya. Ini Bapak Ibu nanti kita demokan sama-sama. Bapak Ibu di sini kan mulai kemarin berarti 3 hari ya, sampai besok. Besok Bapak Ibu sudah mau pulang, pasti semua cerita badannya enteng, badannya seger, dan lain sebagainya. Kemarin sudah ada banyak laporan, Pak kenapa saya di sini kencing sehari bisa sampai 5 kali, 6 kali gitu ya. Sudah. Terus yang kedua saya tanya dulu, ini belum besok, ini belum, hari ini saja saya tanya. Gara-gara kencing berapa kali badannya sudah lebih ringan enggak? Lebih seger atau tidak? Apalagi jamu yang diminum nanti itu jamu kan ada salam manis sama seledri kenikir mungkin ya. Nah itu nanti tambah buang terus ini. Tenang, airnya kita sediakan banyak Bapak Ibu. Kamar mandi pasti butuh air banyak. Tenang saja. Nanti Bapak Ibu akan sampai malam. Siapa yang sudah biasa begadang di sini ada? Ada. Tapi ada juga yang tidak biasa begadang? Banyak. Biasanya kalau habis telat tidur gitu sakit atau enggak biasanya? Badan sakit semua. Ayo dicoba sama-sama. Tapi perjanjian ya, jamunya diminum, makan yang banyak. Istirahat kan pasti kurang. Karena pelatihan kita kan sampai nanti jam 11, jam 12 malam Bapak Ibu. Kalau badan tidak fit Bapak Ibu, percayalah pasti KO. Besok paginya masuk angin. Nah karena itu kita harus buktikan herbal itu bukan mainan. Herbal itu apa sih Bapak Ibu? Padahal kalau boleh saya katakan manusia diciptakan itu makanannya adalah herbal. Herbal itu adalah tumbuhan yang hidup dari tanah. Herbal itu inilah yang Bapak Ibu produksi ini loh, sayur. Tidak perlu muluk-muluk yang lain-lain. Cuman sayur, cabai, terong, tomat, sayur macam-macam yang untuk obat. Bapak Ibu konsumsi harian. Tapi minta tolong ya ikuti SOP kita ya. Supaya apa ini keluar jadi obat. Dan ketika Bapak Ibu sudah sehat, nanti Bapak Ibu bagikan ilmunya ke tetangga. Ketika tetangga sudah tahu Bapak Ibu, percayalah, enggak usah disuruh, mereka akan minta. Saya beli dong sayurnya. Karena cuma 3 kali 3 kalau bilang beli ada enggak barangnya? Enggak ada. Akhirnya Bapak Ibu terpaksa nanam lebih luas enggak? Betul kan? Kalau seandainya Bapak Ibu enggak punya lahan hari ini, lahannya cuma di depan rumah, tapi Bapak Ibu sudah berhasil melakukan dengan baik, kira-kira ada nawari lahan enggak kira-kira? Pasti atau tidak kira-kira? Pasti. Banyak orang komentar, iya Pak, Bapak punya lahan, saya enggak punya lahan. Ya karena belum pernah kerja. Coba kerjakan dulu sebagus mungkin, dirawat sebagus mungkin. Pasti akan yang menyediakan lahan. Kalaupun tinggal di perumahan, di Jakarta, di kota pun, percayalah masih ada yang namanya lahan hijau. Betul atau tidak kira-kira?
lahan hijau, lahan-lahan yang tidak digarap, kaplingan-kaplingan yang kosong, pasti Bapak Ibu disuruh garap. Nah, tapi ini harus berimbang, jangan serakah dulu. Jangan semua ditanam dulu, habis gitu bingung jualnya. Kalau teori saya Bapak Ibu buat dulu, biar pasar yang memaksa Bapak Ibu jadi besar. Kalau begitu kira-kira bahagia kan? Bahagia. Jadi akhirnya dari sayur ini Bapak Ibu punya yang namanya kedua 300 meter. Nggak usah muluk-muluk 1000 meter dulu, 300 meter dulu. Sebagai apa? Penghasilan harian. Saya minta maaf. Selama ini orang kerja ke kota atau ke desa? Sebentar lagi orang cari kerja akan ke desa. Saya ulangi. Sebentar lagi orang akan cari kerja akan ke desa. Saya punya teori Bapak Ibu dengan 300 meter ini sudah punya penghasilan harian. Penghasilan harian ini bukan berarti penghasilan yang banyak, bukan. Kalau boleh saya katakan seandainya tanamannya di situ adalah tanaman-tanaman ini yang dibutuhkan masyarakat. Yang dibutuhkan apa? Seandainya kangkung, bayam, cabai dan sebagainya. Itu Bapak Ibu atur di dalam lahan ini. Yang sebagai penghasilan harian. Tidak harus kangkung, tidak harus bayam, tidak harus sawi, tidak harus selada, tidak. Apa yang bisa Bapak Ibu tanam dan dibutuhkan. Kalau tetangganya Bapak Ibu rata-rata sakitnya asam urat, tanamlah kacang panjang. Kangkungnya jangan banyak-banyak. Kangkung penyebab asam urat. Berarti apa yang lebih baik lagi Pak selain itu? Labusiem, selada hijau. Jadi tanamnya jangan ngawur. Bapak Ibu harus lakukan yang dibutuhkan. Jadi setelah itu goalnya sepele. Anggaplah kita tanam bayam seandainya. Bayam itu warnanya ada berapa macam Bapak Ibu? Ada 2, bayam hijau, bayam merah. Bayam hijau itu hijau tua atau hijau muda? Nah, yang paling aman tanamlah bayam sayur yang hijau muda yang cabut. Itu untuk asam urat boleh. Tapi kalau yang hijau tua, yang bayam besar, itu asam urat. Jadi hijau aja macam-macam, ada hijau muda, ada hijau tua. Jadi kalau Bapak Ibu punya beli pupuk dan sebagainya, jangan ukuran hijau. Kan orang seneng warna biru gitu kan. Nah itu sumber N. Sumber N berarti pusatnya asam urat. Nah, sekarang kita tanam 300 meter sebagai penghasilan harian Bapak Ibu. Seandainya goal lah, satu rumah tangga itu kalau cuma untuk makan saja, ibu-ibu butuh uang berapa Bu? Untuk makan saja. Nggak usah bayar macam-macam loh ya, untuk makan. Beli beras 1 kilo gitu ya. Beli lauk, beli minyak sedikit, anggap aja 50 sampai 100 ribu cukup ya? Cukup, baik. Goal kita adalah cukup 50.000 sampai 100.000. Nggak muluk-muluk kan ini kan? Nah, kita nggak usah mikir beli mobil dulu dari 300 meter. Tapi cuman kita pikirkan cukup untuk keluarga. Yang kita tanam di sini seringkali saya pakai ilustrasi kangkung dan bayam itu. Seandainya bayam deh, jarak tanam adalah ini 1 meter, ini lebar bedengan adalah 80 cm. Jarak tanam bayam sama kangkung sama 5 kali 5. 5 cm kali 5 cm. Kalau cari buat garisan Bapak Ibu, kalau orang biasa tanam bayam kan ditabur gitu kan. Kalau tanamnya banyak. Karena kita kan belajar jadi pengangguran Bapak Ibu. Nanamnya enggak perlu banyak-banyak. Karena 300 meter sehari tanam cuma 10 meter. Karena umurnya 30 hari. Jadi setiap hari tanam 10 meter. 10 meter karena tanaman 10 meter jangan tergesa-gesa. Nikmati sambil pelan-pelan. Ketika kelas yang 1 minggu Bapak Ibu, orang paling tua-tua itu sambat ketika nyebar benih Bapak Ibu. Benih bayam itu kecil. Gimana caranya nanam satu-satu? Maunya gimana kira-kira? Wur, selesai gitu kan. Terus habis itu dicabuti, itu kurang bertanggung jawab. Ketika satu-satu sambil ditungak, no bismillah.
Satu sambil didoakan. Paling lama 10 meter itu maksimal setengah jam kok. Maksimal. Ya seandainya salah enggak 1 deh, jatuh 2 gitu loh. Enggak apa-apa. Caranya pakai apa? Pakai tahu sapu lidi. Kasih air sedikit celup, ditempelkan gitu, dikruk-kruk gitu, Pak. Dilepek dulu. Tahu caranya ya, ambil lepek Bapak Ibu ya, benih taruh di situ. Terus habis itu ini sapu lidi, kasih air sedikit gitu. Kalau enggak ada air kasih keringat. Seri. Janganlah, ini kotor. Kalau dikeringat, kita kan siapa sih keringetan nih? Oleskan di tangan sedikit, ambil, di perut gitu, dikruk gitu. Pelan-pelan. Tujuannya bukan untuk bisnisnya, bukan untuk cari sibuknya Bapak Ibu. Itu ngelatih kesabaran. Manusia itu, lawannya emosi adalah sabar. Ada kata kunci, orang sabar itu bisa menaklukkan semua musuh. Saya ulangi ya. Yang membuat petani di Indonesia gagal karena kurang sabar. Karena itu ketika saya melatih orang, latihan pertama kali adalah sabar. Kenapa ini penting sekali? Hari ini belum penting Bapak Ibu. Besok kalau sudah pinter, Bapak Ibu beli alatnya, tinggal yang kayak di luar negeri sudah cerek, selesai cepat. Tapi daripada beli alat itu 3-4 juta, lebih baik sabar dulu. Sambil belajar. Terus yang kedua, setelah kita belajar tanam 5x5, setiap hari 10 meter, berarti 1 meter ada tanaman berapa Bapak Ibu? 20 kali 16, 320. Anggap aja mati tinggal 200 batang. 200 batang, 1 batang itu kurang lebih sekitar 20 ikat deh. Jadi ketemu, ini dibagi 20 berarti ketemu 10 ikat. Seandainya 1 ikat harga 1.000 Bapak Ibu, seginilah. 1.000 itu segini. Wajar atau tidak? Murah atau tidak? Murah. Berarti 1 meter dapat uang berapa? 10.000. 10 meter dapat uang berapa? Kalau 1 hari 100, 1 bulan dapat berapa? 3 juta. Saya minta maaf. Kerja di pabrik dengan gaji 3 juta kan kerjanya berapa jam? 8 jam. Karena kita kerja di rumah, lahan 300 meter, anggap kerja di pabrik sendiri. Punya 300 meter dikerjakan 8 jam sehari, ada rumput tumbuh atau tidak? Saya minta tolong, serius, fokus. Itu adalah wujud dari tanggung jawab. Tetangga kira-kira bingung enggak Bapak Ibu cuma tanah 300 meter kerja dari pagi sampai sore di situ? Ngapain orang itu? Sebentar. Bapak Ibu kalau kepingin jadi terkenal ada 2. Yang pertama nakal-nakal sekali, betul ya? Yang kedua hebat sekali. Orang tengah-tengah enggak dilihat, betul atau tidak? Kalau cuma tanah 300 meter dikerjakan dari pagi sampai sore, tetangga lihat kita ini orang tekun atau orang gila. Gila kerja katanya. Bukan begitu. Orang pasti akan lihat dan itu mengundang orang untuk bertanya. Betul atau tidak? Kamu tuh nanam apa sih? Coba bayangkan, saya cuma nanam bayam. Nanam bayam ditunggoi. Saya minta maaf Bapak Ibu, itu sepele, itu guyonan. Tapi percayalah, ketika ada orang tanya begitu, orang akan mikir Bapak Ibu adalah orang yang bisa dipercaya. Yang membuat banyak orang-orang petani gagal karena selalu berkata untungnya berapa, betul atau tidak? Orang tanam bayam sama orang tanam lombok yang dihargai yang mana? Padahal lombok belum tentu untung loh. Betul atau tidak? Ada orang invest lombok habis 100 juta, bangkrut ya bangkrut Bapak Ibu. Betul kan?
Orang selalu menghina gara-gara saya cuma tanam bayam cuma 300 meter. Tapi untung tiap bulan 3 juta. Sama-sama umurnya Lombok 6 bulan 18 juta. Lombok 100 juta belum tentu untung 18 juta. Orang terlalu ambisi saja. Tidak mau berpikir real. Coba dinalar dulu. Gampang mana tanam lombok atau bayam? Perlu sekolah lagi enggak? Orang selalu kepengen yang untung besar, padahal itu judi. Itu judi. Loh boleh tanam lombok? Boleh. Saya kasih tahu nanti caranya. Wajib. Bapak Ibu tidak bisa hidup tanpa lombok. Di mana tanam lomboknya? Di pinggir-pinggir. Loh Pak, sedikit hasilnya lebih baik mana? Sedikit tapi untung atau banyak atau rugi? Sedikit tapi untung. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah buat ini, luasnya 300 meter, yang beli kan tidak mungkin orang pasar kan? Yang beli siapa? Tetangga. Pertama Bapak punya bayam, terus dia bilang, mosok setiap hari makan bayam. Mbok yo tanam lainnya, betul atau tidak? Mulai tanam lainnya sedikit. Mulai tanam lombok, terong, tomat, kemangi, sedikit-sedikit. Orang paling beli cuma 1.000, 2.000, 3.000 Bapak Ibu. Tapi percayalah, kalau jualnya Bapak Ibu eceran, pernah enggak ketemu harga murah? Enggak ketemu. Biarpun di luar harga 1.000, Bapak Ibu jual 10.000 tetap laku. Karena orang enggak pernah lagi berkomunikasi dengan pasar. Paham strateginya? Saya ulangi, biar ngeh. Bapak Ibu yang melayani satu kawasan nih, betul ya? Kalau setiap hari sudah belanja ke sini, belinya kan tidak mungkin 1 kilo tuh Bapak Ibu. Ada enggak orang beli cabai 1 kilo untuk dimasak satu rumah? Kecuali acara kan. Paling beli cabai berapa? 2.000, 3.000, betul kan? Nah, ketika orang cuma beli eceran dan Bapak Ibu ngelayani yang terbaik dengan barang terbagus, dengan harga yang standar, kira-kira dia masih beli ke pasar atau tidak? 2-3 bulan tidak ke pasar, harganya tahu enggak harga pasar? Tidak tahu. Siapa yang menentukan harga di sini? Bapak Ibu. Kalau di sini pemimpinnya siapa? Nah, sudah paham konsep ini? Mudah atau susah sampai di sini? Pak, tapi kan enggak kaya-kaya, jangan tunggu kaya. Cukup dulu. Setelah Bapak Ibu punya penghasilan harian, Bapak Ibu sudah bahagia, percayalah. Cara berpikir kita bahagia. Bapak Ibu lebih pelit lagi habis gitu. Pelit itu bukan pelit ke orang. Pelit itu bertanggung jawabnya lebih detail. Kalau dulu ada rumput, masalah atau tidak? Kalau sudah 3 bulan Bapak Ibu garap tanaman bayam dan setiap hari diputeri 8 jam. Cari rumput loh Bapak Ibu, mana rumput ya gitu. Rumput akan menjadi barang berharga. Bapak Ibu tahu kenapa rumput itu selama ini tidak berharga? Dianggap musuh. Terus yang kedua, gulmat. Itu adalah masalah, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Di sini Bapak Ibu nanti belajar 7 macam pupuk. Bapak Ibu harus menyadari ke konsep dasar. Tidak ada yang sia-sia yang lahir ke bumi. Termasuk rumput yang paling menjengkelkan pun itu loh berguna. Kenapa kok rumput itu berguna? Nanti Bapak Ibu akan kekurangan yang namanya pupuk, bahan pupuk. Rumput itu, tahu rumput ya? Sebelum dia tumbuh besar, tuh jadi apa dulu? Biji, terus tumbuh, terus jadi tunas, betul ya? Tunas itu ada akarnya atau tidak? Di tunas itu ada kandungannya apa? Hormon tertinggi, vitamin tertinggi, protein tertinggi.
Ketika Bapak Ibu nanti untuk mulai buat ZPT terbagus, anti ulat terbagus, anti jamur terbagus, pertumbuhan terbagus, banyak dari apa? Dari rumput yang tumbuh di tanahnya Bapak Ibu. Rumput tidak akan tumbuh, Bapak Ibu ambil, diapakan biasanya? Dibuang. Percayalah besok ketika sudah tahu caranya, dibuang, tidak disimpan Bapak Ibu, disaku. Karena itu berharga. Kenapa kok bisa katakan berharga? Tinggal diolah sedikit sudah jadi barang yang berharga. Terus yang kedua, banyak orang seringkali bingung begini. Pak, gimana cara ngatasi seandainya untuk cabai ya? Trip yang itu loh, hitam-hitam, putih-putih itu loh Bapak Ibu. Yang membuat cabai jadi keriting gitu kan. Pak, gimana cara ngatasi ulat gitu loh. Saya mikir orang itu selalu mikir yang belum dilakukan. Kalau cuma tanah 300 meter sampai 1000 meter, kalau sehari diputeri 8 jam, ulat nempel enggak di situ kira-kira? Hai, saya tanya jujur. Kalau ada ulat ya tinggal ambil aja tuh Bapak Ibu. Masukkan di tempat. Untuk apa kira-kira? Kasihkan ke ayam. Ini ayam tak kasih ulat, bahagia enggak ayamnya? Terus ketemu trip, tinggal dipelirit, srit mati Bapak Ibu. Saya sampai kadang-kadang heran, tanahnya berapa sih kok bingung mikir insektisida? Tanah cuma 300 meter aja kok. Ya mboknya dikelilingi 1 hari 8 jam. Rumput aja segan hidup gitu loh Bapak Ibu. Kalau begini caranya kira-kira terbagus enggak kita dapatkan di sini? Terbagus. Dan percayalah, ada 2 yang melihat. Yang pertama manusia. Dan yang kedua Allah, Tuhan di atas yang melihat kita. Kalau yang dilihat manusia paling dipuji, pertama dulu dikatakan gila, setelah itu dipuji Bapak Ibu, tenang saja. Oh orang tekun, orang hebat. Tapi kalau yang muji Gusti Allah beda. Kalau yang muji Gusti Allah derajatnya dinaikkan. Kalau sudah derajat dinaikkan Bapak Ibu, siap-siap di sini. Karena apa? Dunianya berubah. Setelah sampai di sini masuk ke berikutnya ke 1005. Ini ada teman-teman yang sudah daerah-daerah tertentu sudah tidak mau dengan konsep 1005. Pak, 1005 sudah kuno Pak. Terus sekarang berapa? Sekarang punya saya 1015. Ada yang sudah 1025 Pak. 1000 meter menghasilkan 15 sampai 25 juta per bulan. Sudah pinter. Kenapa kok begitu? 1005 ini saya buat tahun 2008 Bapak Ibu. 2008 sekarang berapa tahun? Berapa? 16 tahun ya. Masa harga dari dulu sampai sekarang tidak naik-naik ini harga pertanian? Ini yang konyol. Saya 15-16 tahun ngajari orang Bapak Ibu harga kangkung 1000. Ini loh sudah 16 tahun tetap harga kangkung 1000. Berarti ternyata tidak mengalami inflasi. Harga kambing 16 tahun lalu saya ngajar juga beli 500 jual 1 juta. Sekarang pun masih ngajar 500 dan jual 1 juta. Karena itu beberapa orang protes. Enggak Pak, harga kambing sekarang sudah 2 juta. Kan begitu. Tapi harga kangkung kan tetap 1000 kan? Jadi yang tidak berubah harga kangkung itu 16 tahun lalu Bapak Ibu. Nah tujuan dari konsep ini adalah apa? Setelah lulus punya ini Bapak Ibu akan menjadi besar. Dan ketika sudah 1005 Bapak Ibu wajib punya 1 santri. 1 anak. Percayakan 1. Ketika ada rezeki lagi buat lagi 1. Buat lagi 1. Buat lagi 1. Sampai berapa? Sampai berapa mampu Bapak Ibu mau menabung. Jadi menabungnya di sini menabung apa? Menabung anak. Mengajari orang. Loh Pak, kalau anaknya berhasil, kalau enggak berhasil, ya enggak apa-apa. Kan dulu kan enggak modal kan? Saya ulangi, dulu modal atau enggak? Loh modal Pak. Siapa suruh modal? Mau saya ngajarinya dari tanpa modal kok.
Jadi besar ini bukan karena kita, tapi besar karena terpaksa jadi besar. Kalau satu desa Bapak Ibu punya 1.500, 10 saja sudah ngeri. Sudah ngeri. Berarti satu bulan sudah berapa? 50 juta minimal. Seandainya ada 10 orang 30 juta, masih duduk manis dapat 20 juta, masih bahagia enggak kira-kira? Bahagia kan? Pekerjaannya apa? Setiap hari saya ngopi di sini, besok ngopi di sini, besok ngopi di sini, kembali lagi. Jadi orang tua. Tapi lulus dulu. Nah, ini adalah konsep sayurnya. Bisa dipahami atau tidak kira-kira? Besok pagi materinya adalah herbal Bapak Ibu, 2 jam itu materi herbal. Tapi tenang saja karena Bapak Ibu nanti tergabung di grup kami, di grup PSM, Bapak Ibu akan mendapatkan resep-resep semua tanaman. Semua bisa jadi dukun. Dan ini adalah visi kami, STNG, Save the Next Generation. Siapa yang harus kita selamatkan? Anak-anak kita. Orang-orang yang sakit sudah ada di sini, yang sakit diabetes ada? Tidak ada ya? Alhamdulillah sehat semua ini. Kolesterol yang sudah minum pengencer darah terus gitu ada? Belum ya? Alhamdulillah. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai jadikan obat menjadi makanan. Tapi jadikan makanan sebagai obat. Nah, itu adalah penyelamatan Bapak Ibu. Penyelamatannya di mana? Yang Bapak Ibu produksi ini adalah obat. Sehingga apa? Semua orang yang makan sayur, makan telur, makan ayam, makan ikan yang punyanya Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat sebagai obat. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, di 1.005 ini Bapak Ibu tidak bisa sendiri. Bapak Ibu harus punya ayam. Kalau cuma di 300 meter ini, limbah dari dapur masih cukup untuk ngaver jadi pupuknya. Dari ayam 10 ekor sudah cukup untuk ngaver 300 meter. Kemarin, siapa yang kemarin itu, yang istrinya tukang tampung anak? Oh ini masnya ya. Ayamnya berapa mas? Tanahnya berapa yang ditanam sayur? Cukup pupuknya? Nah, oke, ini konsepnya. Jadi kalau cuma 300 dengan 10 ekor ayam cukup ya mas ya? Sudah cukup. Tapi kalau sudah 1.000 meter, ini butuh beda. Ayamnya harus agak banyak. Ditambah lagi namanya kambing. Tenang, habis ini saya jelaskan. Jadi kalau masnya kemarin sudah nyoba pakai yang katalis booster mas ya? Katalis booster. Kalau untuk sayur sudah paling bagus Bu, Bapak Ibu. Irit. 1 tetes untuk 20 ekor. Karena 10 ekor enggak mungkin ngasih setengah tetes ya mas ya. Baginya gimana. Tapi cukup lah, enggak apa-apa. Dan itu sudah paling murah. Jadi kalau Bapak Ibu tujuannya bukan untuk membuat pabrik pupuk, cukup pakai katalis. Ini jam berapa ya? Sudah sola-sola ya? Setengah 12. 42, 15 menit lagi. Oke, saya lanjutkan sedikit. Kita di sini jam 12 Kak Bapak Ibu. 1.005 ini Bapak Ibu harus ada 1/3 adalah air. Siapa yang tinggal di kota di sini? Tapi punya tanah 1.000 meter ada? Baik ya. Orang kadang-kadang pelihara sapi kendalanya tempat, betul atau tidak? Kalau kita punya konsep 1.005 tidak bisa pelihara sapi, tapi kita punya air, kita punya sapi dalam air. Namanya apa? Gurami. Nila bukan Pak. Nila itu butuh aerasi. Tapi kalau gurami air tenang pun oke. Nah, seandainya tanahnya 1.000 meter berarti ada kolam di sini 330. Kalau boleh, ini dalamnya kalau untuk gurami langsung minimal 1,5 meter. Tujuannya adalah apa? Ketika kemarau, air cukup untuk menyiram. Terus yang kedua dikasih bonus. Bonusnya adalah ikan.
Jadi 330 ini yang 200 meter adalah, anggap aja 300 meter ya, 200 meter adalah ikan, 100 meter adalah azolla atau pakan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu bisa pelihara ikan tanpa beli pakan. Ini yang paling penting. Jadi begini Bapak Ibu, 200 meter ini kita isi dengan gurami kurang lebih dikalikan 10, ada 2000 ekor. Nah, 2000 ekor itu butuh pakannya ini 100 meter ini. 100 meter itu kalau dibagi 8 Bapak Ibu per hari dapat 12 kilo pakannya. Sehingga apa Bapak Ibu? Ikan ini tanpa beli pakan. Nah, sekarang saya tanya, tahu ikan gurami? Berapa harga ikan gurami? 30 sampai 40 ribu ya. Seandainya dipelihara 1 tahun, beratnya enggak usah besar-besar deh, 1 kilo isi 2, berarti ini ketemu 1 ton seandainya. 1 ton dikalikan 30 ketemu berapa? Belinya benih 1000, harganya cuma 2 juta. Beli anak sapi harga 2 juta dapat atau tidak kira-kira? Jual sapi setahun dapat 30 juta dapat atau tidak kira-kira? Nah, jadi minta tolong, gurami adalah sapi di dalam air. Paham maksud saya? Tujuannya apa gurami di sini? Sama seperti sapi, makan, buang kotoran. Di kolam Bapak Ibu nanti di bawah ini kira-kira banyak kotorannya atau tidak? Banyak. Dan ini yang akan kita olah menjadi pupuk. Kalau Bapak Ibu jadi orang kreatif lagi, sebelum jadi pupuk, di atasnya namanya cacing. Tahu cacing? Cacing sutra. Nah, cacing sutra makanan apa biasanya? Makanan ikan, makanan bebek, betul atau tidak? Nah, lebih kreatif lagi, di atasnya ada bebek. Bebek makanannya untuk ikan, sebagian untuk cacing, dan muter. Inilah yang disebut dengan teori gara-gara. Bulat atau enggak kira-kira? Nah, oke, saya gambarkan. Ini saya punya kolam Bapak Ibu. Kolam ini kita bagi 3. Yang 2 ini adalah ikan. Yang ini adalah azolla. Oke ya. Nah, ikan ini Bapak Ibu, kalau punya kami, ikan itu kita kasih makan azolla. Yang kedua adalah dari kotoran bebek. Kenapa kotoran bebek? Karena bebek itu kakinya gimana Bapak Ibu? Berselaput. Mereka pencernaannya langsung, berbeda dengan ayam. Jadi kalau bebek ikan dikasih makan kotoran ayam, amoniak pasti tinggi. Tetapi kalau dikasih kotoran bebek, amoniak tidak tinggi. Dan itu sama dengan Bapak Ibu membuat pakan fermentasi, dimasukkan di dalam mulutnya bebek. Ini fermentasi aja cuma 12 jam. Jadi kalau sudah main di sini, berarti bebeknya kita kasih bahan yang bagus, ada karbohidrat, ada protein, supaya apa? Difermentasi oleh si bebek keluar jadi pakan ikan. Itu namanya numpang fermentasi. Daripada beli drum, betul ya? Lebih baik fermentasinya di mana? Perutnya bebek. Nah, tapi semua ada rumusnya ya. Kalau ikan di sini kolamnya 200, betul ya? 200 meter, berarti bebek paling banyak berapa? 20 ekor. 1 ekor untuk 10 meter persegi. Ini rumus Bapak Ibu. Kenapa kok rumus? Ini saya tunjukkan lagi. Per 10 meter berarti ikannya berapa? Sebenarnya ini materi di manajer, tapi tidak apa-apa ya, sedikit-sedikit. Jangan, kalau saya hitung-hitungan kan mau istirahat soalnya, tidak apa-apa ya.
Kalau 10 meter ikannya berapa? 100. 100 sehari Bapak Ibu, ikan itu makannya adalah 5% dari biomasa. Seandainya ikan ini saya asumsikan berat 1 on, 100 gram. Berarti berapa kilo? 10 kilo. 10 kilo kali 0,05%. Berapa Bapak Ibu? 5%. Berapa berarti? 0,05, 0,05. Sama dengan 500 gram. 500 gram ini kalau ada 1 ekor bebek, setiap hari kan 250 gram sampai 300 gram. 250 gramnya dibantu dari azola, sudah cukup. Jadi nanti Bapak Ibu ketika belajar pertanian, enggak usah harus selesai semua di sini ya. Nanti kalau saya jelaskan ini waktu kita habis. Bapak Ibu kan bisa lihat di YouTube saya yang perhitungan. Betul ya? Supaya apa? Ketika Bapak Ibu besok punya lahan 1.005, Bapak Ibu fokus di situ, orang tanya atau tidak kira-kira? Kalau tanya jangan seperti saya jawab ya, oh ngawur gitu, jangan ya. Kalau Bapak Ibu jelaskan pakai hitungan. Ini loh hitungannya. Orangnya bingung atau enggak kalau begitu? Kalau orangnya bingung percayalah, oh ternyata bertani itu enggak ngawur. Kalau bertani ngawur Bapak Ibu gelondong. Ada orang ngawur dananya, 200 meter terus diisi bebek 200, kira-kira apa yang terjadi? Ikannya mati semua. Paham maksud saya? Kita kan tahunya sepotong, ada ayam atau ada bebek di atas kolam. Kita enggak pernah ngitung, ayamnya atau bebeknya berapa banyak, cara ngitungnya ini. Iya, itu rumus. Nanti kalau ikannya sudah besar Pak, ikannya sudah sampai berat 500 gram. Berarti berapa kali bebeknya bisa dinaikkan? 5 kali. Berarti 10 meter bisa 5 ekor. Tapi untuk bebek apa? Caranya ini induk 20 ekor ini. Anakannya dibesarkan bersama dengan umurnya ikan. Sehingga apa? Ikannya betul-betul gratis biaya, bebeknya makan asolanya ikan sebagian, difermentasi di perutnya bebek, keluar jadi pakannya ikan, maka sama-sama untung. Kalau dulu cuma untung dari ikan, sekarang untung dari ikan ditambah bebek. Kalau lahannya Bapak Ibu memang bisa untuk kolam, enggak usah pelihara ayam. Jadi miliardernya dari mana Pak? Dari bebek. Tenang, jalur untuk menjadi miliarder banyak sekali. Jangan terpatok di ayam. Ayam, kambing, bebek, itik, sama saja. Ayam, kambing, sapi, jagung, sayur, semua bisa jadi miliarder. Tapi ada syaratnya, tidak semua ada jalurnya, jadi banyak jalan menuju ke Roma, kan gitu kan? Nah ini caranya. Oke, kita akan istirahat dulu Bapak Ibu ya. Silakan makan, silakan isoma. Nanti bagi teman-teman yang kepengen belajar terapi, silakan menghubungi ke Pak Potro, tempatnya di belakang ruang makan. Oke, Pak Bambang ada pengumuman? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Monggo isoma di atas, nanti jam 1 tepat masuk kelas lagi ya. Terima kasih.